Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Pemirsa, pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan tren tagar kabur aja dulu di media sosial X menunjukkan pola yang organik dan bukan dari akun-akun bot. Menurut Ismail, pola tersebut tampak dari variasi usia akun X yang ikut mencuitkan pendapatnya mengenai keresahan tinggal di Indonesia hingga peluang untuk tinggal di luar negeri. Ini hal yang paling penting ketika kalian pergi ke luar negeri. Kalian akan memiliki mindset yang berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Dan seenggaknya kalian gak akan menjadi katak dalam tempurung yang gak tahu apa-apa dan menganggap lingkungan dan negara kalian baik-baik saja. Padahal ketika kalian keluar dari tempurung itu, ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Ya, selamat sore teman-teman. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang isu-isu yang di Indonesia tuh baru-baru ini lagi hangat-hangatnya ya. Yaitu isu dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, sebenarnya itu udah dilakukan ke beberapa orang ya, dengan seperti sekolah, bekerja, atau melakukan kegiatan di luar negeri yang untuk menghasilkan pendapatan. Saya kira keputusannya terdengar wajar, karena siapa sih yang nggak ingin hidup nyaman seperti itu kan. Namun untuk pembangunan di Indonesia ini menjadi salah satu dampak yang cukup besar. Itu sebabnya kita akan membicarakan tentang hashtag ini bersama teman-teman CPNS yang lain di kelompok B4. Tunggu. Mari kita lihat salah satu faktor utamanya, yaitu ekonomi. Banyak orang merasa bahwa gaji di Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan dengan negara lain. Misalnya perawat, dokter, ataupun insinyur. Di Indonesia mereka dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan bekerja di luar negeri. Perbedaan ini membuat mereka tergoda untuk memilih jalan kabur. Selain itu, biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia membuat banyak orang merasa lebih masuk akal mencari penghasilan di luar negeri. Faktor ini seolah menegaskan bahwa kabur aja dulu adalah pilihan yang paling realistis. Namun pertanyaannya, apakah ekonomi semata cukup sebagai alasan untuk meninggalkan tanah air selamanya? Tagar kabur aja dulu mungkin terdengar lucu, tapi mentalitas lari dari masalah tidak akan pernah membuat kita maju. Negara-negara maju hari ini dibangun bukan oleh generasi yang kabur, tapi oleh generasi yang berani menghadapi tantangan dan memperbaiki keadaan. Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor penentu lainnya, yaitu faktor sosial dan politik. Banyak orang, terutama anak muda, merasa kecewa terhadap bangsa ini. Mengapa demikian? Karena dapat dilihat bahwa masih terjadi praktik korupsi, birokrasi yang lambat, serta kesempatan yang terbuka bukan ditentukan oleh kemampuan seseorang, tapi karena koneksi yang dimiliki oleh orang tersebut. Atau bahasa yang sering kita dengar sekarang itu adalah ordal. Beberapa talenta dan terutamanya anak-anak muda merasa kecewa dan merasa tidak dihargai. Selain itu, mereka juga membandingkan dengan negara lain, negara-negara yang lebih maju, di mana memiliki sistem kerja yang lebih jelas, meritokrasi yang lebih kuat, serta juga peluang ataupun kesempatan bekerja maupun berpendidikan yang lebih terbuka. Oleh karena itu, akar masalah yang disebabkan oleh hal ini adalah ketika negara tidak dapat memberikan kesempatan yang adil, maka banyak orang, terutama anak-anak muda, yang lebih memilih untuk kabur aja dulu. Fenomena ini tentu berdampak besar bagi bangsa. Yang paling terasa adalah brain drain atau hilangnya tenaga ahli. Kita kehilangan dokter-dokter terbaik, ilmuwan cerdas, peneliti hebat, dan insinyur yang berpotensi membawa Indonesia lebih maju. Jika generasi terbaik justru berkontribusi pada pembangunan negara lain, siapa yang akan membangun bangsa kita? Inilah ancaman nyata dari kabur aja dulu. Lebih dari itu, fenomena ini juga mengirimkan pesan negatif. Seakan-akan Indonesia bukanlah tempat yang layak untuk masa depan. Jika citra ini terus berkembang, rasa percaya diri bangsa kita akan terkikis. Sekarang mari kita lihat dari sisi nasionalisme.
Nasionalisme bukan berarti kita tidak boleh ke luar negeri. Justru belajar, bekerja, dan mencari pengalaman di luar negeri adalah hal yang penting. Tetapi, nasionalisme mengajarkan bahwa apapun yang kita peroleh dari negeri orang lain, pada akhirnya harus dibawa pulang untuk tanah air. Para pahlawan bangsa kita tidak pernah memilih jalan kabur ketika menghadapi penjajahan. Mereka berjuang meski sulit, karena percaya Indonesia layak diperjuangkan. Semangat itulah yang harus kita warisi, menghadapi tantangan bukan malah meninggalkannya. Sekarang mari kita lihat dari sisi nasionalisme. Nasionalisme bukan berarti kita tidak boleh ke luar negeri. Justru belajar, bekerja, dan mencari pengalaman di luar negeri adalah hal yang penting. Tetapi, nasionalisme mengajarkan bahwa apapun yang kita peroleh dari negeri orang lain, pada akhirnya harus dibawa pulang untuk tanah air. Para pahlawan bangsa kita tidak pernah memilih jalan kabur ketika menghadapi penjajahan. Mereka berjuang meski sulit, karena percaya Indonesia layak diperjuangkan. Semangat itulah yang harus kita warisi, menghadapi tantangan, bukan malah meninggalkannya. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan ikut tren kabur aja dulu, ataukah kita akan berkontribusi menjadi bagian dari solusi? Setiap orang mempunyai alasan untuk pergi atau bersikap acuh, tetapi rasa nasionalisme menuntut kita bertanggung jawab pada tanah air. Jika kita mendapatkan ilmu, pengalaman, dan keterampilan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara offline maupun online, gunakanlah itu untuk membangun Indonesia. Bayangkan saja jika semua anak bangsa yang belajar di luar negeri pulang dengan pengetahuan baru, keterampilan baru, lalu berkontribusi di bidang masing-masing, betapa cepatnya Indonesia bisa berkembang dan maju. Refleksi ini penting agar kita tidak lupa siapa kita dan dari mana kita berasal. Saudara-saudara, ada beberapa solusi untuk menuntaskan fenomena #kabur aja dulu. Negara perlu menetapkan sistem yang lebih adil, fasilitas yang mendukung, serta penghargaan yang layak bagi talenta bangsa. Negara harus mampu menciptakan alasan yang kuat agar anak bangsa mau pulang dan membangun tanah air. Namun, sebagai individu, kita juga harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Boleh pergi, boleh belajar, boleh mencari pengalaman, tetapi jangan melupakan Indonesia. Mari ubah pola pikir dari kabur aja dulu menjadi kembali aja dulu. Indonesia adalah rumah kita. Tidak ada rumah yang sempurna, tetapi rumah selalu menjadi tempat terbaik untuk kembali. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi pejuang, bukan generasi pelarian. Hidup Indonesiaku, jayalah bangsaku.